Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, 11 IPS 4, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hubungan geografi dengan kebudayaan di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Malang. Saya Aditya Frizal Akbar, nomor absen 2. Saya Indah Putri Maharani, nomor absen 11. Saya Nafisa Firasalia, absen 15. Saya Sabrina Putri, absen 18. Saya Salin Rahman Nurazara, absen 19. Latar belakang. Indonesia memiliki beragam budaya yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, di mana di setiap kebudayaannya memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Karena keanekaragaman budaya tersebut disebabkan oleh faktor geografis sebagai negara kepulauan. Selain itu, terdapat faktor-faktor geografis yang mempengaruhi keberagaman kebudayaan di Indonesia, yaitu letak geografis, posisi strategis, dan kondisi ekologis. Berdasarkan geografisnya, pantai pesisir selatan Kabupaten Malang juga memiliki budaya yang unik. Sebagai warga Malang, daerah ini merupakan daerah yang cukup terkenal. Dibukanya akses jalan ke pesisir pantai selatan memudahkan warga kota untuk mengunjungi daerah ini. Perbedaan pola hidup masyarakat di daerah tersebut diakses oleh jalan belum dibuka dan sudah dibuka saat sangat menarik untuk diamati. Budaya lokal yang tumbuh masih bertahan walaupun sudah ada akses tersebut. Keadaan geografi. Selatan Kabupaten Malang berupa pegunungan dan dataran bergelombang. Dataran rendah di pesisir selatan dan sebagian besar pantainya berbukit. Dari referensi gambar yang disajikan, pesisir pantai Kabupaten Malang memiliki pasir putih yang cukup luas, serta ombak yang bergulung indah. Wilayah pesisir Kabupaten Malang yang kaya dan beragam sumber daya alamnya, selain itu menyediakan berbagai sumber daya tersebut. Wilayah pesisir Kabupaten Malang memiliki berbagai fungsi lain seperti transportasi, rekreasi, dan pariwisata, serta kawasan pemukiman. Dua, hubungan geografi dan budaya. Letak atau suatu tempat sangat berpengaruh pada kebiasaan hidup suatu masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, sikap hidup dasar masyarakat tersebut adalah menganggap bahwa laut merupakan sumber daya untuk kelangsungan, pertumbuhan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat pesisir di wilayah Indonesia memiliki cara pandang tertentu terhadap sumber daya laut dan persepsi kelautan. Melalui latar belakang budaya yang dimiliki oleh masyarakat pesisir, muncul suatu tradisi untuk menghormati kekuatan sumber daya laut. Tradisi tersebut lazimnya diwujudkan melalui ritual yang bertujuan untuk mengungkapkan rasa syukur karena si alam melalui sumber daya lautnya telah memberikan kelimpahan serta rezeki dalam kelangsungan hidup mereka, seperti yang dilakukan oleh masyarakat pesisir yang tinggal di wilayah pantai selatan Bentang Biru, Kabupaten Malang, juga memiliki tradisi penghormatan terhadap sumber daya laut. Tradisi yang telah dilakukan cukup lama disebut sebagai ritual petik laut. Ritual petik laut dilakukan setiap tahun pada tanggal 27 September. Ritual petik laut. Prosesi yang dilakukan dalam ritual petik laut. Pertama, masyarakat setempat harus menyiapkan puluhan perahu yang dihias sedemikian rupa sehingga nampak cantik dan menarik. Selain menyiapkan perahu, mereka juga harus menyiapkan beragam sesaji atau persembahan. Persembahan ini terdiri dari tumpeng, ayam, berbagai jenis bunga, dan lain-lain. Persembahan atau sesaji ditujukan kepada ruh yang dianggap suci sebagai penjaga laut selatan, yaitu Nyi Roro Kidul yang dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan. Kemudian pada hari puncak pelaksanaan upacara, para nelayan dan masyarakat setempat meletakkan puluhan perahu yang berisikan persembahan di bibir pantai. Sebelum perahu-perahu tersebut dilepas ke laut, ada prosesi pemotongan tumpeng oleh
tokoh masyarakat yang dihormati, kemudian puluhan perahu dilepas bersama dengan beragam persembahan yang ada di atasnya. Prosesi tersebut disebut sebagai larung sesaji. Hubungan geografi dan budaya. Selain menjadi nelayan di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Malang, juga terdapat banyak petani pisang dan dikarenakan pariwisata dibuka banyak masyarakat yang membuka usaha warung makan ikan. Banyak nelayan dari daerah lain mencari ikan di daerah pesisir pantai selatan Kabupaten Malang dan dalam jangka waktu yang lama bisa sekitar 2 bulan dan dapat terjadi pertukaran budaya dan ekonomi dengan masyarakat lokal. Agama di daerah ini tidak ada salah satu yang dominan. Di daerah Sendang Biru terdapat banyak masyarakat yang beragama Kristen. Di daerah Pantai Balai Kambang terdapat sebuah pura untuk tempat beribadah orang Hindu, di mana di Pantai Balai Kambang tersebut kerap menjadi tempat upacara keagamaan. Salah satu contohnya yaitu upacara Jalanidi, Puja, atau Melasti. Sebelum adanya jalur lintas selatan, bagian pesisir pantai selatan, masyarakat di sana sangat kurang berkembang dari segi informasi dan ekonomi, hanya mengandalkan hasil laut. Setelah dibuka, berkembang pariwisata sepanjang pesisir pantai selatan, namun tersebut juga menimbulkan dampak bagi kehidupan masyarakat sekitar, sehingga mengabaikan kelestarian lingkungan pantai karena mengembangkan potensi wisata. Dampak keadaan geografi. Dampak positif. Yang pertama, sebagai tempat rekreasi masyarakat sekitar. Kedua, dapat menjadi mata pencarian bagi nelayan. Ketiga, banyaknya sumber daya laut. Keempat, sebagai sumber mata pencarian masyarakat. Dampak negatif. Yang pertama, daerah pantai rawan terkena abrasi. Kedua, pencemaran laut akibat kegiatan di area reklamasi. Ketiga, air asin laut naik ke daratan sehingga tanaman banyak yang mati. Keempat, musnahnya tempat hidup hewan dan tumbuhan pantai sehingga keseimbangan alam menjadi terganggu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.